Bab 949. Goro Wu. Alam fisik Dharma. Yohan Wu memiliki hubungan baik dengan kakaknya. Karena itu dia tidak perlu menyembunyikannya dan menceritakan seluk-beluk kejadian tersebut dengan jujur. Pandangan keduanya tidak berbeda banyak. Setelah mendengar ceritanya, Goro Wu tidak merasa ada yang salah dengan tindakan Yohan Wu. Dia hanya merasa Paviliun Louis terlalu kejam dan harus disingkirkan. Apa hebatnya Paviliun Louis sampai sesombong itu? Yohan, sekarang juga ikut aku pergi ke sana. Aku akan bantu melampiaskan amarahmu, kata Goro Wu dengan mata berkilat tajam. Mata dari beberapa kekuatan lain yang mendengar ini langsung berbinar-binar dan mulai memihak. Senior benar, Paviliun Louis memang terlalu menindas. Kami sudah lama tidak senang. Hanya saja kekuatan kami tidak cukup. Jadi tak berdaya dengan mereka. Senior Wu, Anda adalah bintang penyelamat kami. Puji semua orang, Kak. Meskipun aku juga ingin sekali melampiaskan amarah ini. Tapi kekuatan Tuan Paviliun Louis itu tidak bisa diremehkan dan mayat dewa itu sekarang juga dikendalikan olehnya. Dia tidak mudah dihadapi, kata Yohan Wu dengan wajah khawatir. Hehe, aku juga mendengar mengenai ras mayat dewa. Meski memiliki kekuatan yang menakutkan, namun mereka terlalu lamban dan ini kelemahan yang jelas. Jika benar-benar bertarung, ujung jubahku mungkin tak mampu mereka sentuh. Mengenai Tuan Paviliun yang kamu katakan tadi, tampaknya dia kultivator tahap apoteosis. Tahap apoteosis terbagi dalam 3 alam. Tapi dia justru memilih yang kekurangannya tampak jelas. Aku punya cara untuk menghadapi dia, kata Goro Wu dengan wajah mengejek. Kekhawatiran di wajah Yohan Wu seketika sirna dan berubah menjadi keganasan. Kali ini aku harus menginjak kepala Girgi di atas tanah. Juga Ella si wanita jalang itu. Kekuatan utama di sekitarnya jadi bersemangat tinggi. Tadinya mereka murni hanya ingin melihat keramaian dan tidak peduli akan masalahnya. Mereka menyanjung-nyanjung Goro Wu agar dia menghadapi Paviliun Louis. Jika menang akan baik bagi semua orang. Kalau kalah juga tidak akan ada kerugian. Adapun kepastian untuk menang, mereka tidak punya jaminan besar. Apalagi selain seorang kultivator tahap apoteosis, masih ada satu mayat dewa menakutkan yang menjaga Paviliun Louis, dan tidak mudah diganggu. Begitu mendengar perkataan Goro Wu yang sangat yakin, mereka seolah-olah telah melihat harapan, sehingga memutuskan untuk ikut mendukung Goro Wu dan membangun kesan yang baik. Maka sekelompok orang itu mengikuti Goro Wu datang ke Paviliun Louis, yang merupakan tempat asli sekte dan yang berada. Girgi Gu, Elalu, keluarlah kalian. Yohan Wu sangat percaya diri dengan adanya sang kakak sebagai sandaran. Baru saja tiba di gerbang Paviliun Louis dia sudah berteriak keras. Teriakan itu mengguncang gerbang gunung. Semua orang di Paviliun Louis memeriksa keluar ketika mendengar suaranya. Kening Girgi Gu mengkerut, kemudian berseru, Yohan Wu, kamu masih berani datang dan berteriak di sini? Apa kamu cari mati? Haha, Girgi, kamu jangan senang dulu. Siapa yang hidup dan mati masih belum diketahui. Yohan Wu terbahak-bahak. Kening Girgi Gu mengkerut lebih dalam. Tidak mengerti dari mana datangnya keberanian Yohan Wu ini. Tapi jelas ada yang janggal. Jadi tidak boleh anggap enteng. Girgi Gu menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitar Yohan Wu. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa orang yang berkuasa dari sekte di Kunlun. Sampai dia melihat Goro Wu, raut wajahnya agak berubah, seolah-olah menyadari sesuatu. Girgi Gu tahu Yohan Wu punya seorang kakak.
Juga tahu kalau kakaknya ini berkultivasi di dunia spiritual. Goro Wu muncul di gerbang pavilion Louis pada saat seperti ini. Jelas dia adalah sumber kepercayaan diri Yohan Wu. Siapa Louis Wu? Suruh dia merangkak keluar dan bicara denganku. Goro Wu sama sekali tidak menganggap Girgi Gu yang berperan kecil. Dia langsung menyuruh Louis Lu merangkak keluar dengan teriakan menggelegar, sehingga mengejutkan orang-orang pavilion Louis. Momentum yang sangat kuat. Semua orang terkejut juga marah. Keheranan melintas di mata Elalu. Tahap apoteosis. Yohan benar-benar beruntung. Dia bersandar pada seorang tahap apoteosis. Apoteosis. Orang-orang di sekitar pavilion Louis hanya tahu orang di depan ini sangat kuat, tapi tidak tahu seberapa kuatnya. Karena mereka masih belum mencapai alam tertentu. Jadi sulit untuk membandingkan perbedaan kekuatan Nascheng Soul dan apoteosis. Bagi mereka, keduanya bagaikan puncak gunung yang tinggi dan kokoh. Sampai setelah mendengar Elalu mengatakan alam kultivasi lawan, semua orang baru tahu betapa menakutkannya pria paruh baya berjubah piton itu. Semua yang ada di bawah apoteosis hanyalah semut kecil. Boleh jadi hanya tuan pavilion yang mampu menghadapi orang ini. Untungnya, Louis Lu ada di pavilion Louis selama beberapa hari ini. Ketika mendengar ada gerakan, dia segera keluar bersama kakak-kakaknya. Anjing mana yang menggonggong sembarangan? Sikap lawan sangat arogan. Jadi Louis Lu juga menanggapi dengan sikap yang sama. Raut wajah Goro Wu agak menegang, lalu menatap tajam diri Louis Lu. Kamu Louis Lu? Benar. Brengsek. Kamu cari mati. Ekspresi Goro Wu sangat garang. Yohan Wu berbisik di telinganya. Lalu matanya perlahan terangkat dan jatuh pada Hailey Ye dan lainnya. Hehe. Mereka semua wanitamu. Benar saja. Semuanya barang bermutu tinggi. Aku umumkan. Mulai hari ini mereka akan jadi milik kami berdua. Kurang ajar. Teriak Hailey Ye dengan wajah dingin. Orang yang kenal dengannya tahu kalau suara ini dikeluarkan oleh Dewi Hailey. Seekor semut dari dunia bawah berani menyebut dia roh Dewi sebagai barang. Ingin sekali menamparkan Goro Wu hingga mati. Hailey, jangan marah. Meridianmu baru saja pulih. Jangan mengganggu kekuatan roh Dewi. Aku bisa menghadapi sampah seperti itu. Bujuk Louis Lu. Kemudian dia menatap tajam pada Goro Wu dan berkata, beraninya punya pemikiran pada wanitaku. Aku akan mengambil 2 nyawa rendahan kalian. Dewi Hailey tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sepertinya tidak menyadari perubahan panggilan Louis Lu padanya. Juga tidak sadar kalau wanitaku yang dikatakan Louis Lu juga termasuk dirinya. Tapi Goro Wu seperti telah mendengar lelucon besar. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, bocah yang sombong. Cuma sampah dari alam penggerak jiwa. Kamu pikir pantas untuk sombong di depan aku yang alam fisik dharma? Matilah kamu. Tawa Goro Wu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah ganas dan menyerang Louis Lu dengan tinjunya yang dahsyat. Jubah pitonnya bergetar sehingga menyebabkan telinga semua orang sakit. Alam fisik dharma. Alis Louis Lu agak mengernyit, tapi tidak berani lengah. Dia juga meninju. Energi sejati dari ilmu pedang dan kekuatan Dewa Iblis meledak bersama. Lawannya adalah kultivator tahap apoteosis. Jadi dia harus menyerang dengan kekuatan terkuat dan harus segera mengakhiri pertarungan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Namun, ketika kedua tinju bertabrakan, ekspresi Louis Lu tiba-tiba berubah. Bersambung.